Dok ya di Kulap seri ketiga, yaitu Kupas Ilmu Lab bersama Prodia seri ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang kupas tuntas kelainan leukosit ya dok ya, beserta dengan case study yang nanti akan kita bahas bersama-sama ya dok ya. Baik, Bapak Ibu dokter sekalian, hari ini Kulap seri ketiga ini akan membahas tentang kupas tuntas kelainan leukosit oleh Dr. Yeni Surjawan, SPPK konsultan. Baik dok, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih dok. Ya, baik. Terima kasih. Saya sekalian dulu ya. Ya, selamat pagi kepada dokter-dokter yang hadir di Zoom ini. Pagi ini kita akan membahas tentang kelainan leukosit ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa di dalam tubuh kita ini ada tiga macam sel darah, yaitu sel darah merah atau eritrosit, kemudian leukosit dan juga ada trombosit. Nah, leukosit ini bedanya dengan kedua jenis sel lainnya adalah, sebentar ya. Leukosit dengan kedua jenis sel lainnya adalah leukosit ini mempunyai inti sel. Nah, ini adalah inti selnya yang bulat-bulat warna-warni adalah inti sel. Sedangkan eritrosit dan platelet ini tidak mempunyai inti sel. Leukosit ini eh, ada banyak jenisnya di dalam darah ya. Biasanya kita ketahui ada monosit, kemudian ini limfosit, eosinofil, basofil, dan neutrofil. Fungsi Fungsi utama leukosit adalah untuk eh, membantu dalam sistem imun tubuh kita ya, untuk melawan apabila ada benda asing, ada eh, suatu kerusakan, maka sel darah putih atau leukosit ini mempunyai peran yang sangat penting. Misalnya, kalau misalkan ada infeksi oleh kuman, maka monosit yang ada di jaringan, yaitu namanya makrofag, ini akan mengeluarkan berbagai sitokin dan juga kemokin, sehingga nantinya akan mengaktifasi leukosit. Ya, leukosit ini nantinya akan menuju ke tempat terjadinya infeksi yang tadinya ada di tengah-tengah saluran darah kita, akan menuju ke tepi ya. Kemudian dia melekat erat pada dinding endotel, masuk ke dalam melalui celah antar endotel namanya diapedesis. Kemudian bergerak menuju tempat terjadinya infeksi di sini. Di tempat terjadinya infeksi, leukosit ini akan memakan atau memfagositosis kuman-kuman yang ada. Setelah ditelan, kuman ini akan dihancurkan di dalam neutrofil melalui enzim-enzim yang ada di dalam granulanya. Ya, jadi itu adalah peran utama leukosit. Nah, untuk masing-masing leukosit ini mempunyai masing-masing jenis leukosit ini mempunyai peran yang lebih spesifik ya sebetulnya. Nah, neutrofil ini mempunyai peran utama dalam menghilangkan atau memusnahkan bakteri atau jamur ya apabila ada infeksi ini. Neutrofil ini yang paling cepat datang duluan ke tempat infeksi dibandingkan dengan jenis-jenis sel lainnya. Monosit, monosit ini sama seperti neutrofil ya. Dia itu juga memfagositosis eh, patogen-patogen yang ada. Kemudian setelah diproses di dalam monosit, biasanya ada potongan-potongan si patogen yang namanya antigen akan diberikan kepada limfosit gitu, dikenalin. Ini loh patogennya gitu. Jadi limfosit bisa mengenalinya ya. Nah, limfosit. Kemudian si monosit ini juga banyak lagi fungsinya. Misalkan dia berfungsi membersihkan debris sel-sel yang sudah mati, kemudian sel yang sudah eh, bekerja menghancurkan mikroorganisme. Nah, ini akan dihancurkan oleh monosit ya. Jadi monosit ini sebagai scavengernya. Nah, eosinofil berperan terjadinya reaksi alergi. Kemudian basofil ini berperan untuk terjadinya reaksi alergi. Biasanya muncul pada reaksi alergi, hipersensitivitas ya. Ini basofil akan berperan.
Kemudian limfosit. Limfosit itu tadi eh, dia menerima antigen yang telah diberikan oleh monosit. Jadi dia mengenali fungsi limfosit ini sebagai sistem imun adaptif ya. Sistem imun adaptif ini kita ketahui dia eh, bisa mengenal dalam jangka waktu yang lama patogen yang sudah dia kenali sebelumnya. Jadi ada sel memori. Ada limfosit B, limfosit T ya. Limfosit B biasanya untuk menghasilkan antibodi, sedangkan limfosit T ini lebih banyak perannya pada infeksi virus ya. Kita masuk ke dalam produksi leukosit dan pematangannya. Nah, ini secara skematik mungkin saya gambar seperti ini ya. Produksi leukosit ini dibentuk di sumsum tulang. Mula-mula bentuknya adalah tidak matang atau inaktif, kemudian dia mengalami pematangan beberapa tahapan sehingga menjadi sel yang lebih matang. Nah, ini adalah golongan sel seri mieloid ya. Kalau ini golongan monositik, kemudian ini golongan limfositik. Semuanya ini yang warnanya biru adalah sel-sel yang awalnya tidak matang. Yang paling tidak matang ini yang paling atas ya, itu mieloblast, monoblast, limfoblast. Ini tidak matang semuanya yang paling awal kebentuk. Dan sulit dibedakan kecuali orang-orang yang sudah eh, biasanya belajar bisa mengenalinya ya. Kemudian dari mieloblast ini akan berubah menjadi promielosit, mielosit, metamielosit. Ini makin ke bawah makin matang. Sampai akhirnya menjadi neutrofil batang. Kemudian berdiferensiasi nih menjadi neutrofil segmen, basofil, eosinofil. Ya. Kemudian seri monoblast ini akan berubah menjadi monosit, limfoblast akan menjadi limfosit ya. Ada limfosit T, B, dan natural killer. Nah, sel-sel yang matang ini yaitu mulai dari band atau batang dan juga yang hijau di bawahnya ini, inilah yang akan masuk ke dalam pembuluh darah tepi kita ya, yang biasanya diperiksa di lab itu namanya darah tepi ya. Ini yang bisa kita kenali yang warna hijau ini nih semua. Yang paling banyak adalah neutrophil segmen. Kemudian limfosit yang paling banyak adalah neutrophil segmen. Yang kedua ini adalah limfosit ya, proporsinya demikian. Sedangkan untuk basofil, eosinofil, monosit, dan juga neutrophil batang ini bisa ditemukan dalam jumlah yang tidak banyak. Ya, kalau misalkan di dalam darah tepi kita yang diperiksa di lab itu muncul sel-sel yang muda atau yang tidak matang ini yang warna biru ini semua ya, ditambah juga ada peningkatan neutrophil batang itu namanya shift to the left istilahnya. Shift to the left itu artinya ada suatu proses patologis ya. Eh, karena sel-sel yang biru ini tidak boleh muncul di darah tepi kita. Dan juga batang tidak boleh muncul banyak di dalam darah tepi kita. Kalau sampai muncul berarti ada sesuatu nih, ada apa? Biasanya muncul di pemeriksaan morfologi darah tepi, ada tulisan shift to the left. Nah, itu kita harus hati-hati. Kadang-kadang shift to the left ini perhitungannya kita namakan dengan imature total ratio ya, perbandingan sel-sel yang muda yang ini semua ini dibandingkan dengan total neutrophil. Itu bisa menunjukkan kemungkinan terjadinya sepsis pada neonatus ya. Kalau imature total atau IT ratio pemeriksaannya namanya kita kenal ya eh, lebih dari nilai 0,2 eh, itu condong kemungkinan ke arah sepsis tapi pada neonatus. Nah, itu yang kadang-kadang dipakai oleh dokter-dokter anak. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jumlah leukosit di dalam tubuh kita ya. Jumlah leukosit dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh usia terutama. Kemudian perbedaan ras juga mempengaruhi. Nah, untuk usia ini awalnya pada saat lahir biasanya tinggi ya. Bisa sampai 30.000. Bisa juga ditemukan sel-sel yang imatur pada beberapa hari setelah lahir. Kemudian, leukosit ini mengalami penurunan secara bertahap ya. Makin lama makin turun gitu ya, sampai nanti akhirnya pada usia dewasa nilainya sekian ya, sekitar hanya 4.500 sampai 11.000 per mikroliter darah. Nah, yang mesti diperhatikan juga neutrofil dan limfosit. Neutrofil dan limfosit ini di dalam tubuh kita ada pergeseran nilai normal ya. Pada anak-anak, neutrofil ini rendah, hanya 30%. Ya. Kemudian dia akan meningkat secara bertahap
sampai nanti setelah dewasa, setelah usia 6 tahun ya, dia nilainya sudah mencapai nilai dewasa. Bisa sekitar 40 sampai 80 atau 50 sampai 70 ya persen, sekitar segitu. Nah, tapi limfosit pada anak-anak normalnya adalah tinggi. Ya, sampai usia 4 tahun ini normalnya 60%. Kemudian dia akan turun bertahap sampai pada usia dewasa dia akan menjadi lebih rendah. Jadi kalau kita menilai hasil limfosit atau neutrofil dalam badan kita, kita mesti memperhatikan usia pasien, ya, karena berbeda nilainya. Tidak berarti limfosit tinggi itu suatu keadaan patologis. Nah, ini adalah contoh hasil hitung leukosit dan juga hitung jenis leukosit ya. Yang mesti diperhatikan di sini, ini adalah hasil pasien ya. Dan ini nilai rujukannya, ini adalah satuannya. Kalau untuk hitung jenis leukosit, ada hitung jenis leukosit relatif dan hitung jenis leukosit absolut. Hitung jenis leukosit relatif, satuannya adalah persen. Sedangkan yang absolut satuannya per mikroliter darah. Kalau misalkan neutrofil kita di sini 74,9%, artinya neutrofil relatifnya tinggi ya. Nah, limfosit 20%, artinya limfositnya rendah. Betul ya? Nah, tapi kita mesti memperhatikan hitung jenis leukosit absolut. Neutrofil absolut ini perhitungannya ini, yaitu persentase dari sini dikalikan dengan jumlah leukosit kita. Jadi tergantung pada jumlah leukosit kita. Kalau jumlah leukositnya rendah dan tinggi, hasil hitung jenis leukosit absolutnya ini akan beda. Misalkan, neutrofil absolutnya adalah 2620. Walaupun dia neutrofilnya tinggi, tetapi neutrofil absolutnya sebetulnya masih masuk dalam nilai normal ini ya, 2620. Sedangkan limfositnya hanya 700 per mikroliter darah. Jadi memang betul bahwa terjadi limfosit yang rendah, tetapi neutrofil pasien tidak rendah. Yang kita mesti ambil adalah hitung jenis leukosit absolut. Jadi di dalam hasil pasien itu mesti ada hitung jenis leukosit absolut ya. Itu yang kita pakai untuk menentukan suatu keadaan betul atau tidak eosinofilnya tinggi, neutrofilnya tinggi ya, atau limfositnya tinggi atau rendah. Nah, itu dipakainya yang nilai absolut. Mengapa kita mesti melakukan hitung jenis leukosit? Karena tadi disebutkan bahwa tiap jenis leukosit itu mempunyai peran atau fungsi yang beda-beda ya, lebih lebih spesifik. Adanya kelainan pada suatu hitung jenis leukosit sel tertentu, misalkan neutrofilnya tinggi, misalkan ya. Nah, itu berarti leukosit yang tinggi ini mempunyai peran yang memberikan petunjuk bahwa si jenis leukosit ini yang paling mempunyai dampak dalam proses patologis yang terjadi. Misalkan eosinofil tinggi, itu adalah petunjuk dalam proses patologis yang terjadi. Tadi eosinofil itu fungsinya untuk infeksi parasit, untuk alergi, ya kita mesti mengarahkan apakah ada kemungkinan-kemungkinan dalam proses patologis tersebut, ya. Jadi lebih membantu. Nah, kelainan leukosit sendiri kita bagi kelainan jumlah dan juga kelainan fungsi. Kelainan jumlah kalau tinggi namanya leukositosis, kalau rendah namanya leukositopeni. Saat terjadi leukositosis atau leukositopeni, mesti ditentukan yang mana yang berpengaruh. Apakah terjadi neutrofilnya yang tinggi, itu istilahnya neutrofilia ya. Kalau tinggi-tinggi semua namanya filia atau sitosis ya. Limfositnya tinggi, limfositosis, monositnya tinggi, monositosis, eosinofilia tinggi, monositosis, basofil, basofilia. Kalau leukositnya rendah untuk neutrofil namanya neutropenia ya, ini pakai penia semua ya. Sedangkan untuk kelainan kualitatif kita mesti lihat di morfologi darah tepi ya. Kadang-kadang ada kelainan secara morfologi, tetapi tidak berpengaruh terhadap fungsi, hanya secara morfologinya saja, tetapi fungsi leukositnya itu sebetulnya oke. Nah, tapi ada juga betul-betul sel yang fungsi leukositnya itu tidak normal, yaitu menimbulkan kelainan. Biasanya ada infeksi ya. Kita bahas satu per satu ya. Neutrofilia. Neutrofilia itu artinya neutrofilnya lebih tinggi daripada nilai rujukan. Neutrofil yang tinggi ini bisa kelainan primer
bisa juga reaktif. Kelainan primer ini artinya sumsum tulang memproduksi terus-menerus neutrofil yang tidak terkendali ya. Jadi sumsum tulangnya yang mengalami kelainan, bukan karena penyakit lainnya. Biasanya akibat keganasan di sumsum tulangnya. Tadi kan sumsum tulang untuk membentuk sel darah ya. Kemudian neutrofilia reaktif, ada yang immediate, ada yang akut, ada yang kronik ya. Neutrofilia reaktif ini berarti bukan kelainan di sumsum tulang, tetapi ada hal-hal lain yang menyebabkan neutrofilnya itu tinggi. Yang immediate neutrofilianya ini tinggi karena suatu stimulus yang bukan sifatnya patologis ya. Ini yang mesti ini penting sekali. Stimulus patologis itu apa? Stimulus yang tidak patologis itu apa? Misalkan pasien habis olahraga yang berat ya, habis pemberian epinefrin, anestesi, pasiennya cemas, ketakutan ya. Anak kecil biasanya takut, nangis ya, mau diambil darah. Nah, itu akan terjadi neutrofilia sementara. Dia sifatnya cepat, neutrofilnya cepat naik di dalam darah pas diperiksa, tapi hanya sementara 20 sampai 30 menit kemudian dia akan turun menjadi normal kembali. Neutrofil yang muncul di dalam meningkat itu adalah neutrofil yang matang, ya. Neutrofil yang matang, bukan neutrofil yang shift to the left, neutrofil yang muda, bukan. Disebut fisiologik neutrofilia atau disebut juga pseudoneutrofilia. Kenapa disebut demikian? Karena hanya terjadi pergeseran sementara neutrofil dari marginal ke sirkulasi. Nah, kita lihat slide selanjutnya dulu ya. Sebelum kita bahas selanjutnya, kita mesti mengenal ada kompartemen neutrofil. Kompartemen neutrofil ini semacam ilustrasi ya. Jadi di sumsum tulang kita dibentuk sel-sel yang tadi, yang sel-sel muda leukosit, neutrofil misalkan ya. Ada sel muda. Ada yang namanya sumsum tulang itu bermitosis di dalam mitotic pool ya. Mieloblast, promielosit, mielosit ini adalah sel yang mengalami mitosis. Di dalam mitotic pool, dia membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 6 hari. Kemudian setelah kebentuk, dia akan dilepaskan. Mielosit ini dilepaskan ya ke zona post-mitotic pool. Di dalam zona post-mitotic pool ini, terjadi pematangan sel-sel mielosit menjadi metamielosit, batang, dan segmen. Kemudian disimpan, ada maturasi dan ada penyimpanan di dalam zona postmitotik. Yang paling banyak disimpan adalah yang segmen, kemudian batang, kemudian metamielosit ya. Yang paling banyak itu segmen. Jadi dia disimpan dulu di situ sebagai cadangan. Disimpannya selama 5 sampai 7 hari. Setelah disimpan ini, eh, leukosit ini ada yang dilepaskan ke darah tepi kita ya. Darah tepi kita ini adalah ada 2 zona lagi, namanya circulating pool dan juga marginal pool. Ya, jumlah yang masuk ke circulating pool dan jumlah yang masuk ke marginal pool ini jumlahnya seimbang, 1:1 ya. Sebagi circulating pool ini adalah eh, zona tempat darah itu di tengah-tengah ya. Leukosit itu ada di tengah-tengah pembuluh darah kita. Jadi pas kita diambil darah di lab, darah yang diambil adalah darah yang ada leukosit yang ada di circulating pool ini. Sedangkan leukosit yang ada di marginal pool adalah leukosit yang ada di tepi-tepi dinding pembuluh darah. Itu tidak bisa diambil pada saat pemeriksaan lab. Jadi yang menggambarkan sebetulnya adalah circulating pool. Apabila ada infeksi di dalam suatu jaringan, maka leukosit ini atau neutrofil ini akan pindah ya dari marginal pool ke jaringan, dari circulating pindah. Kemudian kalau misalkan sampai ada infeksi yang berat, maka yang di sumsum tulang juga akan pindah ke peripheral blood lebih banyak. Bisa waktunya ini tidak tepat ya. Bisa lebih cepat. Di zona mitotic pool yang tadinya 3 sampai 6 hari dan post mitotic 5 sampai 7 hari ini bisa dipersingkat. Jadi sel-sel yang muda ini masuk ke post mitotic lebih cepat. Di post mitotic juga nggak dimatang, maturasinya itu nggak semestinya ya. Dia langsung dilepaskan ke sirkulasi. Kalau di jaringan itu butuhnya sangat banyak. Nah, kita balik ke nah ini dulu nih. Kalau marginal pool dengan circulating pool ini dia bisa bolak-balik ya. Dia bolak-balik, selnya ke sana ke sini.
tapi selalu seimbang 1:1. Nah, pada keadaan immediate netrofilia, ini yang tadi disebut pseudonetrofilia atau fisiologik netrofilia, karena sebetulnya jumlah yang ada di darah tepi ini sama dia lekosinya, tapi jumlah yang ada di marginal atau yang ada di dinding-dinding di dekat dinding-dinding pembuluh darah dia akan masuk ke sirkulasi ya. Pada saat dia ketakutan, habis injeksi epinefrin atau dia habis olahraga berat ya. Biasanya leukosit yang ada di marginal ini akan masuk ke circulating pool lebih banyak sehingga proporsinya itu tidak 1:1 lagi. Yang di circulating akan lebih banyak terhitung di dalam darah tepi kita saat pemeriksaan akan meningkat tapi sementara tadi ya. Nah, bedanya dengan netrofilia akut atau netrofilia kronik adalah netrofilia akut ini stimulusnya ini patologis. Biasanya ada infeksi, ada toksin ya. Kalau akut biasanya stimulasinya hanya sementara ya, kalau kronik dia berhari-hari infeksinya itu masih terjadi. Infeksi akut ini dan infeksi kronik bisa terjadi shift to the left. Nah, ini adalah suatu kondisi patologis. Kenapa shift to the left? Karena kalau pada kondisi akut dulu ya, kalau pada kondisi akut di jaringan itu kan ada infeksi misalkan, maka sel-sel yang ada di peripheral blood dari circulating pindah ke marginal, pindah ke tisu. Kebutuhan di jaringan ini banyak, sehingga eh, sel-sel yang ada di tempat penyimpanan akan berusaha memenuhi kebutuhan di sirkulasi. Dia bergeser cepat yang ada di tempat penyimpanan, cadangan-cadangannya masuk. Nah, termasuk sel neutrophil segmennya lebih banyak, bisa muncul batang, bisa juga muncul metamyelosit ya. Ini namanya shift to the left. Kalau misalkan pada kondisi patologis yang kronis atau lama sekali, bahkan mitotic pool ini tadi akan masuk ke lebih cepat ke tempat postmitotik, lebih cepat lagi masuk ke peripheral blood. Jadi belum sempat dimatengin, udah masuk ke sirkulasi dan inilah yang terdeteksi ya bisa ketemu mieloblast, promyelosit, mielosit itu pada infeksi yang sangat berat atau infeksi yang lama biasanya. Nah ini bedanya ya. Kalau immediate ini nggak mungkin ada shift to the left, sedangkan akut atau kronik bisa ditemukan shift to the left. Pada kondisi-kondisi yang bagaimana yang bisa menyebabkan neutrofil tinggi ya, yaitu pada saat eh, produksi di sumsum tulangnya itu tinggi sekali ya, akan masuk ke sirkulasinya itu banyak. Atau kalau misalkan jumlahnya di sumsum tulang sedikit, yang masuk ke sirkulasinya juga sedikit ya. Yang mempengaruhi jumlah sirkulasi juga usianya ya di sumsum tulang ini berapa lama. Apakah sebelum masuk ke dalam daerah tepi sel-sel yang muda ini sudah dihancurkan lebih dulu atau belum. Kalau belum matang sudah dihancurkan, maka yang di daerah tepi ini bisa akan sedikit. Dan juga usia neutrofil di dalam daerah tepi kita itu hanya 10 jam. Kalau misalkan neutrofil di daerah tepi kita itu dihancurkan lebih cepat, maka ini akan rendah ya. Kemudian berapa banyak leukosit itu yang bisa masuk ke dalam jaringan? Kecepatannya berapa lama ya? Kalau misalkan dia cepat sekali masuk ke dalam eh, jaringan, tentunya ini akan eh, habis ya. Lama-lama neutrofilnya ini akan habis. Apalagi kalau si tempat mitosis atau tempat penyimpanannya ini juga makin lama makin tidak mampu untuk mengatasi neutrofil yang ada. Akibatnya bisa terjadi neutrofilnya itu di dalam circulating pool itu rendah karena tidak mampu mencukupi kebutuhan. Ada juga yang mempengaruhi adalah kemampuan leukosit itu menempel. Ya, tadi kan leukosit itu supaya bisa melakukan diapedesis, dia itu mesti bermigrasi dari tengah-tengah ke dinding pembuluh darah kemudian menempel. Apabila tidak bisa menempel pada dinding pembuluh darah, kemudian melakukan diapedesis, akibatnya neutrofil ini tidak bisa masuk ke jaringan. Neutrofil di sirkulasinya akan tinggi ya. Jadi nggak bisa masuk walaupun di kebutuhan di jaringan tinggi, di sini dibentuk banyak, tetapi di sirkulasinya akan meningkat ya, karena dia tidak bisa pindah, tetap tetap masuk di sirkulasi. Ini adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan neutrofilia. Ya, misalkan adanya infeksi, ya infeksi akut, ya,
bukan hanya bakteri, bisa juga jamur, parasit. Kemudian adanya kerusakan jaringan, misalnya luka bakar, yaitu banyak penyakit autoimun, ada perubahan metabolik ya, misalkan ada uremia, eh, asam garam tinggi dan lain-lain, keganasan darah, ada perdarahan, hemolisis. Kemudian dikasih pasien yang habis transplantasi sum tulang, pasien yang habis dikasih koloni stimulating growth factor, dia menumbuhkan sel ya. Jadi neutrofilnya akan banyak. Obat-obatan toksin, obat-obat tertentu ya, misalkan kortikosteroid ya, itu bisa menyebabkan neutrofilia. Toksin, obat-obatan. Kemudian pada keganasan darah ya, kronik myeloproliferatif leukemia. Kemudian bisa juga terjadi fisiologik netrofilia ya, ini tadi ya. Misalkan stres, pasiennya ketakutan, pasiennya kesakitan, suhu yang berlebihan ya, yang ekstrem, misalkan terlalu dingin juga, orang-orang yang mau melahirkan lagi hamil itu bisa naik ya, namanya fisiologis. Anak-anak juga yang baru lahir itu. Kemudian untuk neutropenia bisa pada infeksi ya. Infeksi itu nggak selalu neutrofilia, dia itu bisa neutropenia. Dan neutropenia pada infeksi itu menandakan prognosis yang buruk ya. Tadi dijelaskan kenapa? Karena neutrofilnya itu banyak pindah eh, ke tisu, ke jaringan. Sehingga kebutuhan di jaringannya tinggi, neutrofil yang ada di sirkulasinya pindah, sedangkan pada keadaan berat, kemampuan sumsum tulang atau cadangan yang ada di pos mitotik itu sudah lelah ya, dia tidak bisa mampu memenuhi kebutuhan neutrofil di jaringan lagi. Disirkulasi lagi semuanya masuk ke jaringan. Akhirnya neutrofil di dalam darah itu rendah dan ini prognosisnya buruk. Bahan-bahan kimia, obat-obatan ya dikasih kemoterapi, obat-obatan sedatif juga antiinflamasi ini kadang-kadang ya. Kelainan hematologi adanya atau antibodi, kadang-kadang herediter juga bisa neutropenia ya. Kemudian pseudoneutropenia misalkan adanya infeksi oleh sel-sel oleh kuman yang menghasilkan endotoksin ya. Itu hanya pseudoneutropenia. Jadi ada pergeseran saja. Kemudian ini false low neutropenia. False low neutropenia itu cukup sering ditemukan ya. False neutropenia ini artinya neutropenia palsu. Sebetulnya dia tidak ada neutropenia. Bisa akibat eh, bisa akibat adanya zat EDTA. EDTA ini apabila sampel diambil darah di lab itu dimasukkan ke dalam tabung yang isinya antikoagulan supaya darahnya itu nggak beku, bisa diperiksa di alat. Nah, ada orang-orang tertentu yang hipersensitif terhadap EDTA sehingga neutrofilnya itu akan berkumpul seperti ini ya, bisa menempel pada eritrosit. Ya, ini bisa tidak terukur di alat. Bisa juga neutropenianya itu palsu, yaitu neutrofilnya itu rusak ya. Contohnya seperti ini. Neutrofilnya rusak, jadi tidak dikenali sebagai leukosit lagi. Biasanya bisa karena pemeriksaannya itu terlambat dilakukan. Jadi leukosit itu kan ada usianya ya. Juga stabilitas leukosit supaya dia itu nggak nggak rusak atau nggak pecah. Nah, apabila terlambat diperiksa atau pada beberapa kondisi patologis ya seperti leukemia, leukositnya itu lebih rapuh, dia itu mudah rusak sehingga sebelum waktunya dia sudah terdisintegrasi. Jadi selnya itu pecah, tidak bisa dikenali lagi sebagai leukosit. Makanya pemeriksaan leukosit atau pemeriksaan sel darah ya hematologi itu mesti dalam stabilitas yang diperbolehkan. Biasanya dalam waktu yang 12 sampai 24 jam itu masih diterima. Bisa juga akibat leukositnya ini eh, terjebak ya di dalam benang-benang fibrin. Jadi kalau pengambilan darahnya nggak betul, misalkan perawat di tempat rumah sakit dokter ya mengambil darahnya nggak betul, dia mengambilnya sulit, kelamaan dia kebuaya beku, atau dia mencampurkan dengan antikoagulan tadi tidak sempurna ya,
Akibatnya akan kebentuk bekuan. Kadang-kadang bekuan ini kelihatan, kadang-kadang nggak bisa kelihatan, cuma bisa dilihat di pemeriksaan morfologi. Nah, leukosit ini kejebak ya di sini. Jadi nggak bisa menunjukkan jumlah leukosit yang atau neutrofil yang sebetulnya bisa leukosit yang kejebak, bisa neutrofil yang kejebak di dalam benang fibrin, bisa juga limfosit dan lain-lain. Kita masuk ke eosinofilia. Eosinofilia ini biasanya eh, eosinofil tinggi karena infeksi parasit. Ini yang paling sering ya. Kemudian pada beberapa kondisi alergi bisa naik. Kemudian ada keganasan hematologi ya. Biasanya ini kronik myeloproliferatif leukemia. Bisa juga idiopatik ya. Sebelum menentukan idiopatik kita mesti melihat dulu kemungkinan-kemungkinan di atas ini ada atau tidak. Kemudian eosinopenia. Eosinopenia ini jarang ya dan sulit untuk menentukan suatu keadaan disebut eosinofilia. Eosinopeni maksudnya. Kemudian basofil. Basofil itu kalau tinggi namanya basofilia. Biasanya ditemukan yang paling banyak pada reaksi hipersensitivitas ya. Eh, Pasien yang apa ada reaksi alergi yang berat, kemudian kronik myeloid leukemia ya. Kalau basopenia juga ini tidak tidak ditemukan biasanya. Sulit untuk menentukan. Kenapa? Karena basofil kita atau eosinofil kita tadi ya, jumlah di dalam darahnya itu terlalu rendah. Jadi saking rendahnya itu sudah tidak bisa kedeteksi lagi. Karena normalnya saja sudah rendah. Kemudian monosit. Monosit itu biasanya ditemukan pada kalau tinggi pada inflamasi ya, pada infeksi yang kronis, pada keganasan hematologi ini yang paling banyak. Monositopeni juga ini sulit untuk ditentukan dan biasanya nggak bermakna kalau secara klinis kalau monositnya rendah itu nggak ada artinya. Limfositosis, limfositosis itu limfositnya tinggi. Limfositosis itu jarang menyebabkan terjadinya leukositosis ya. Jadi kalau limfositnya naik, leukositnya biasanya ya normal aja, kecuali pada yang ditandai warna biru ini ya. Pada infeksi pada keganasan misalkan akut leukemia limfositik atau kronik leukemia limfositik, infeksi mononukleosis, Bordetella, infeksi CMV ya. Pada kondisi-kondisi ini limfositosisnya biasanya disertai dengan leukositosis. Nah, ini yang mesti mungkin kita ingat ya. Nah, untuk limfositopenia, biasanya yang paling banyak penyebabnya adalah malnutrisi. Kemudian ada beberapa keadaan ya, misalkan yang juga banyak pasien habis di kemo, di radiasi, pasien yang habis dikasih kortikosteroid, inflamasi akut ya, HIV juga. Nah, yang tadi yang limfosit yang nah ini kelainan di perifer ya. Kelainan di perifer itu bisa kita lihat melalui pemeriksaan morfologi. Ini namanya eh, ada banyak kelainan-kelainan morfologi di daerah tepi ya. Ini hanya contohnya aja. Tapi kita mesti mengenali suatu keadaan kelainan morfologi ini biasanya berhubungan dengan suatu patologis proses yang tertentu ya. Jadi memberikan petunjuk. Misalkan ada neutrophil toxic change di hasil morfologi darah tepi. Ada granula toksik, badan Dohle, atau vakuolisasi. Nah, ini berarti ada inflamasi yang berat atau infeksi berat. Bisa juga ditemukan pada luka bakar, pada kanker. Ya, ini gambarnya contohnya ya. Kemudian ketemu Pelgaret, bisa penyakit MDS, penyakit eh, keganasan, bisa juga eh, herediter. Hipersegmentasi berarti kemungkinan ada anemia megaloblastik ya, yaitu bisa ada defisiensi vitamin B12 atau asam folat. Bisa juga sel yang sudah lama ya. Inti pignotik juga biasanya pada infeksi, inflamasi atau spesimennya darahnya itu udah kelamaan, ya udah rusak, jadi udah membentuk inti pignotik atau hipersegmentasi. Nah, atipikal limfosit atau reaktif limfosit ini biasanya dihubungkan dengan infeksi virus ya. Semua keadaan-keadaan ini bisa diperoleh secara betul kalau sampelnya itu darahnya bagus ya, segar. Kalau darahnya udah lama, bisa muncul ini neutrophil toxic change bisa kebentuk, segmentasi bisa kebentuk, inti pignotik juga bisa kebentuk. Jadi kita mesti eh,
mesti bagus kondisi darah yang diberikan sejak awal. Jadi menggambarkan kondisi pasien dan bukan karena darah efek dari darah yang sudah lama disimpan. Untuk kelainan neutrofil yang abnormal, yang fungsional itu jumlahnya sedikit sekali ya. Biasanya muncul pada anak-anak. Ya ini contoh-contoh penyakitnya. Ya masih ada banyak lainnya. Bisa ada yang karena si dalam leukosit kan ada granul. Nah, granulnya ini nggak bisa dilepas, ya. Jadi neutrofilnya bisa memfagositosis, tapi setelah difagositosis, isi granul yang mengandung enzim-enzim untuk membunuh kuman, dia nggak bisa dilepaskan. Jadi kumannya itu nggak bisa mati. Ada juga yang tadi kan dibunuh melalui enzim, ada yang melalui proses oksidasi reduksi, ya respiratory burst ya. Ini mengalami gangguan, jadi mekanismenya keganggu tidak kebunuh. Ada juga yang enzim mieloperoksidase yang ada di dalam granula neutrofil ini nggak ada ya. Bisa juga tadi ya. Tadi kan dibutuhkan leukosit itu harus bisa menempel pada dinding leukosit supaya bisa melakukan diapedesis. Dia mesti ada molekul atau protein di permukaan leukosit ya supaya bisa menempel itu. Tapi kalau misalkan protein yang ada di permukaan leukositnya itu nggak ada, ya herediter ini beta 2 integrinnya nggak ada dia nggak bisa menempel akibatnya leukosit sebanyak apapun yang ada di dalam darah dia tidak bisa masuk ke dalam jaringan yang terinfeksi. Nah ini bisa menyebabkan infeksi yang fatal yang serius ya. Nah, untuk interpretasi leukosit ini, kita nggak bisa hanya menilai leukosit saja. Kita mesti menilai secara keseluruhan. Data pasiennya bagaimana secara anamnesis, penyakitnya apa, keluhannya berapa lama, ya efek misalkan obat-obatan, apakah habis kemo, radiasi, dikasih apa aja, habis olahraga, hamil atau apa ya, usia pasien juga berapa tahun, laki perempuan. Nah, kemudian hasil pemeriksaan fisiknya apakah ada pembesaran organ, misalkan hatinya besar, limpa, kelenjar getah bening, ya. Kemudian kuning atau tidak pasiennya, ya ada proses hemolitik dan lain-lain. Kemudian semua hasil lab, ya bukan hanya leukosit. Eritrositnya dilihat, trombosit, kemudian sel tes-tes lainnya, tes fungsi hati, tes fungsi ginjal, dan lain-lain yang mungkin berpengaruh terhadap leukosit. Kemudian pemeriksaan hasil-hasil lab pasien sebelumnya bagaimana ya untuk melihat kecenderungan apakah hasilnya selalu sama demikian atau ada kecenderungan dia semakin naik atau semakin turun. Saya masuk ke contoh kasus ya singkat aja ada 4 mudah-mudahan keburu ya. Pasien usianya ini 40 tahun. Dia itu melakukan medical check up untuk mengajukan asuransi kesehatan. Ya. Hasil check up sebelumnya, dia rutin melakukan check up setahun sekali ya. Sebelumnya itu selalu normal. Sel hematologinya normal, kemudian hitung jenisnya normal, SGOT, SGPT, ureum kreatinin, fungsi lipid, profil, lipid profile maksudnya, kemudian fungsi urin, urinalisis, ini semuanya dalam batas normal. Kemudian dia lakukan check up saat ini hasilnya segini. Leukositnya rendah, trombositnya ini rendah ya, nilai rujukannya sekian. Kemudian pada saat hitung jenis, neutrofil absolutnya ini rendah ya, hanya 500. Limfositnya juga rendah, hanya 380. Secara anamnesis, dia nggak ada masalah kesehatan. Dia merasa sehat, ya, makanya dia mau mengajukan asuransi. Kemudian hasil kondisi fisiknya juga bagus, nggak ada temuan yang bermakna. Nah, yang mesti diperiksa apa? Mungkin ada yang mau jawab bisa melalui chat ya. Nah, kondisi-kondisi ini kita mesti lihat pemeriksaan selanjutnya. Yang penting adalah pemeriksaan darah tepi sebetulnya ya. Nih, di darah tepinya ini muncul eh, ada benang fibrin ya. Kadang-kadang benang fibrin ini bisa kita deteksi di pemeriksaan darah tepi. Bisa juga tidak bisa kita temukan ya. Karena darah tepi itu kan hanya diambil, morfologi itu hanya diambil sedikit, setetes, dibuat hapusan. Nah, kalau yang pas keambilnya ada benang fibrin, ini kegesek ya, akan muncul kelihatan seperti ini. Leukosit, platelet, ini platelet yang kecil-kecil, ini leukosit, dia akan terjebak sehingga hasilnya itu tidak bisa dihitung di alat. Hasilnya akan rendah palsu untuk leukosit maupun trombosit. Makanya hasilnya kayak tadi ya.
Biasanya karena tadi ya sulit mengambil darahnya, butuh waktu yang lama, jadi kebuaya beku, atau dia tidak tepat mencampurkan antikoagulannya. Ada cara tertentu ya. Jadi mesti diambil darah ulang. Ya, ini sering sekali terjadi. Mengapa saya jelaskan di sesi yang sebelumnya tentang platelet dan juga di leukosit yang kali ini. Ini mesti hati-hati sekali. Ya, cukup banyak kejadiannya, terutama pada pengambilan sulit, anak-anak biasanya lama atau orang tua ya biasanya lama. Kemudian pasien kasus kedua, pasien suspek diduga leukemia. Perempuan usia 50 tahun, pasiennya demam 7 hari, suhunya 38,7, sakit-sakit tulangnya, batuk, kemudian lemas, lesu ya. Tidak ada perdarahan, tidak ada penurunan berat badan. Kemudian pasien ada splenomegali. Hasil lab lain yang sebelumnya itu nggak ada. Jadi saat ini dia periksa hematologinya HB normal, kemudian leukositnya ini tinggi sekali, ya, yang bermakna 100.000. Trombositnya juga naik 550.000. Basofilnya tinggi, eosinofilnya tinggi, batang meningkat ya. Segmen meningkat, kemudian monositnya, limfositnya ini rendah. Monositnya tinggi ya. Muncul blast, ini mestinya nggak ada. Mielosit, metamelosit juga muncul. Nah, berarti ini terjadi shift to the left, ya, karena muncul batang yang jumlahnya sangat tinggi, kemudian ditemukan juga sel-sel imatur, yaitu blast, mielosit, metamelosit. Mestinya ini nggak boleh ada. Nah, pemeriksaan morfologi tidak ditemukan neutrophil toxic change. Nah, neutrophil toxic change ini adalah suatu petanda inflamasi atau infeksi yang berat, ya. Ini tidak ditemukan. Kemungkinannya apa pada pasien ini? Ya, pasti kita berpikirnya ini adalah leukemia, betul nggak? Ya, kemungkinan leukemia dan kemungkinannya adalah leukemia yang kronik. Kenapa? Karena blastnya hanya 3%, kemudian leukositnya ini tinggi sekali ya, basofil, eosinofilnya tinggi. Ini adalah petanda untuk biasanya mengarah ke CML. Tetapi hal ini mesti dibedakan dengan reaksi leukemioid. Reaksi leukemioid itu adalah reaksi tubuh yang menyebabkan leukositnya itu tinggi sekali sehingga menyerupai leukemia. Makanya pakai istilah OID ya, leukemioid. Bagaimana membedakan CML dengan leukemioid? Ini bedanya. Ya, sama-sama tinggi ya, lebih dari 50.000. Eh, pada WBC-nya, hitung jenis bisa ditemukan sama-sama shift to the left. Tapi pada leukemioid ada neutrophil toxic change, sedangkan CML biasanya tidak ada. Yang ditemukan adalah eosinofilia dan basofilia. Eritrositnya biasanya kalau leukemia reaction masih normal. CML biasanya bisa rendah, tapi bisa juga normal. Platelet kalau CML biasanya meningkat, kadang-kadang rendah. Yang penting diperhatikan di sini adalah pemeriksaan leukosit alkalin fosfatase atau neutrophil alkalin fosfatase, NAP ya namanya. Pada leukemia reaction, NAP-nya itu meningkat karena leukosit yang dihasilkan adalah leukosit yang sebetulnya sel-sel normal. Tetapi pada CML, enzim leukosit alkalin fosfatasenya ini akan rendah karena yang dihasilkan adalah sel-sel keganasan. Jadi leukosit alkalin fosfatasenya itu rendah. Dan ini eh, perlu diperiksa ya. Kemudian Philadelphia kromosom. Philadelphia kromosom eh, ini sudah banyak pemeriksaannya bisa dilakukan ya. Pada CML ini positif. Kemudian BCR ABL mutation ini ditemukan positif ya. Kemudian secara klinisnya juga beda. Kalau CML itu bisa biasanya ada organomegali. Sedangkan kalau untuk leukemia reaction tergantung penyebabnya. Penyebab leukemia reaction itu banyak ya. Bisa karena infeksi berat, intoksikasi, keganasan tubuh ya di tempat lain. Ada perdarahan, obat-obatan juga. Yang banyak ini kortikosteroid ya bisa menyebabkan leukemia reaction. Seakan-akan terjadi leukemia padahal bukan. Nah, itu cara membedakannya. Kemudian SLE. SLE, kasus SLE ya.
Pasien perempuan usia 27 tahun, dia dirawat karena SLE dan nefritis lupus. Sudah 2 minggu. Pasien dikasih kortikosteroid untuk SLE-nya ini. Setelah 1 minggu dirawat, diobatin dengan kortikosteroid, pasien kondisinya bagus, tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada pembesaran organ, ya. Hematologinya muncul leukositosis dengan netrofilia shift to the left dan juga limfositopenia. Dokternya takut nih, kenapa eh, ada apa? Apakah ada infeksi ya? Kok leukositnya tinggi banget? Jadi pasien itu dirawat lagi selama seminggu lagi untuk keadaan ini. Setelah 2 minggu dirawat, pasien kondisinya masih sama ya. Kondisinya baik, nggak ada infeksi, tetapi hasil labnya masih sama. Ini contohnya ya. Pada saat datang, leukositnya ini kita bahas leukositnya ini normal, segmennya meningkat 7.800. Kemudian setelah 1 minggu, leukositnya jadi 20.000. Setelah 2 minggu, masih tetap aja dirawat juga 23.000. Segmennya ini tinggi ya, sampai sekian. Ini tinggi, limfositnya juga ini rendah. Bahkan pada minggu kedua muncul sel-sel yang lebih muda, mielosit, metamielosit, ya, bukan hanya batang. Apa penyebab hal ini kemungkinannya? Ya, kita mesti lihat bahwa pasien ini adalah pasien dikasih kortikosteroid. Ini saya kasih contoh pada anjing ya, contohnya. Dia itu dikasih obat dengan dexamethasone. Mula-mula diperiksa sebelum dikasih dexamethasone, segmen neutrofil segmennya itu eh, 9.500-an. Setelah dia diinjeksi, kemudian 1 hari lagi diperiksa, naik jadi 18.000. Tinggi banget ya. Kemudian pada hari Minggu di sini dexamethasone-nya di stop. Neutrofilnya pada hari Senin diperiksa lagi, balik lagi jadi normal. Kemudian dia diinjeksi lagi dengan dexamethasone setelah diperiksa, hasilnya menjadi naik lagi 26.000. Kemudian besoknya juga tetap tinggi ya. Jadi disuntik berulang. Hanya hari Minggu aja nggak dikasih dan juga ini pas awal nggak dikasih. Sedangkan limfosit dia semakin lama semakin turun. Ya, bisa dilihat di sini ya. Nah, kejadian ini kenapa? Karena kortikosteroid itu menyebabkan netrofilia. Netrofilia pada pemberian kortikosteroid karena produksi di sumsum tulangnya netrofil itu banyak. Kemudian ada migrasi dari dinding pembuluh darah atau marginal ke sirkulasi. Yang udah ada di sirkulasi, eh, dia tidak bisa menempel ke dinding pembuluh ya. Kalau ada infeksi dia nggak bisa menempel karena dihambat ya. Sehingga eh, kalau ada infeksi dia nggak bisa masuk ke jaringan. Ini menyebabkan resiko terjadinya infeksi lebih lanjut pada orang-orang yang dikasih steroid. Walaupun dia jumlahnya itu tinggi, dia nggak bisa masuk. Kemudian neutrofil ini usianya lebih pendek. Lebih maksudnya si apoptosisnya itu lebih pendek waktunya. Dihambat. eh, yang mestinya matinya lebih cepat, neutrofilnya ini dihambat, jadi nggak mati-mati. Usianya jadi panjang maksudnya ya, delay apoptosis itu. Kemudian limfopenianya ini karena kortikosteroid ini cepat menurunkan jumlah limfosit ya. Setelah di sumsum tulang juga dia dihancurkan lebih banyak. Apabila steroidnya dihentikan dia akan naik lagi cepat ya. Nah, itu efek steroid itu banyak sekali kasus-kasus ya. Kemudian pasien keempat ya, pasien ada perdarahan gusi. Usianya 13 tahun laki-laki, setiap kali habis gosok gigi dia berdarah ya gusinya. Ini udah 1 bulan kayak gini bolak-balik. Nggak ada organomegali, kemudian dia ada eh, memar ya, ada kebiru-biruan kayak perdarahan di kaki. HB-nya rendah, leukositnya dia normal, trombositnya dia rendah. Nah, leukositnya normal, trombositnya rendah. Kita mesti curiga nggak ini ada kelainan leukosit sebetulnya? Apa kelainan ataukah ini kelainan trombosit? Nah, apa yang mesti dicek? Kita mesti ngecek morfologi darah tepi ya. Nah, pada pemeriksaan morfologi darah tepi yang signifikan adalah ditemukan shift to the left pada
keadaan jumlah leukositnya normal. Jadi ditemukan sel blast ya. Sel blastnya ada 38%, banyak mestinya nggak ada, nggak boleh ada, mielosit dan metamielosit juga tinggi. Nah, diagnosis kajiannya apa? Tentunya kita udah bisa menebak ya, kalau jumlah leukosit di daerah tepi atau di sumsum tulang itu lebih dari 20%, itu adalah akut leukemia. Leukosit itu nggak selalu mesti tinggi pada akut leukemia ya. Pada kasus-kasus yang masih baru, 40% leukositnya itu, 40% pasien leukositnya itu masih bisa normal. Di bawah 10.000 itu normal ya. Jadi nggak selalu tinggi. Kenapa? Karena belum sempat, masih sedikit ya. Belum belum sempat masuk ke daerah tepi dalam jumlah yang cukup banyak. Dan ini mesti dibedakan. Akut leukemianya itu, akut leukemia apa? Apakah AML, mieloid, monositik, B-cell atau T-cell? Karena berbeda pengobatan dan juga prognostiknya. Ini mesti dibedakan, ya. Pemeriksaan lanjutan yang mesti disarankan adalah pemeriksaan phenotyping leukemia, ya. Tadi dijelaskan bahwa sel blast itu sulit ditentukan. Nah, supaya bisa menentukan, kita mesti melakukan pemeriksaan namanya phenotyping leukemia. Blast itu ada petanda-petanda permukaan, namanya CD ya. Jadi blast untuk mieloid dia ada CD-CD tertentu yang membedakan dengan golongan monositik, golongan T atau golongan B. Misalkan pada blast yang seri mieloid, dia akan muncul, eh, CD-nya adalah untuk sitoplasmik MPO, CD17, 13, 33. Dia jadi si selnya itu muncul. Nah, deteksi CD-CD ini bisa dikenali dengan pemeriksaan ini. Mungkin itu yang akan disampaikan dalam pembelajaran kita hari ini ya. Jadi bahwa banyak keadaan yang bisa menyebabkan kelainan leukosit dan ini mesti dinilai secara komprehensif ya. Nggak bisa hanya menggunakan hasil lab saja. Juga harus membandingkan dengan hasil lab sebelum-sebelumnya. Selanjutnya kita juga harus memilih tes yang tepat ya, sesuai dengan kondisi pasien. Terima kasih. Maaf ya waktunya kelewat. Baik, Dokter Yeni, makasih banyak ya dok atas penjelasannya yang sangat jelas ya dok ya. Saya ngerasa sangat apa detail dan juga jelas sekali ya dok ya sampai ada istilah yang baru saya ngeh shift to the left itu ternyata seperti itu gitu ya dok ya. Thank you dok. Mungkin kita bisa apa foto dulu sebentar ya, eh, dok. Ya boleh. Ya baik, Mbak Ina boleh minta tolong. Oke, sebentar. Saya izin ambil fotonya dulu, dok. Oke, ya. Satu, dua, tiga. Oke. Mm-mm. Oke. Oke, terima kasih. Oke, baik, dok. Ini pertanyaannya ada banyak ya, dok ya. Ada 7, dok. Tapi ini kita coba yang paling deket dulu ya, dok ya. Mungkin dari dokter Sinsanta, dok. Yang tadi yang case 1 yang terkait dengan MCU, dok. Dokter bertanya di case 1 apakah ada di alat ada flagging gitu dok untuk case yang pertama. Kenapa? Untuk case yang pertama dok, pertanyaan dari dokter Sinsanta yang terkait dengan MCU tadi ya dok ya. Ya. Apakah perlu diperhatikan gitu dok di alat apakah ada flagging apa saja gitu dok? Oh iya, kita mesti memperhatikan flagging ya. Itu untuk petugas di lab sendiri ya. Petugas di lab itu mesti melihat adanya flagging. Misalkan ada tulisan kalau mungkin masing-masing alat beda ya flagging istilahnya ya. Kalau di tempat saya misal ada kemungkinan PLT klam atau ada bintang-bintang di flaggingnya. Nah itu kita sudah di lab itu sebetulnya sudah punya batasan. Kapan kita mesti mereview hasil eh, dari pemeriksaan hematologi biasa ke slide ya. Apakah betul kondisinya itu yang dicantumkan di alat itu betul atau enggak? Tentunya mesti dilihat ya. Cuma kadang-kadang
orang di luar lab, karena di sini kebetulan pesertanya adalah dokter umum ya. Jadi mereka kan nggak mengenal, mungkin tidak perlu terlalu jauh mengenal flagging-flagging yang muncul di alat kita ya, karena itu tidak diberikan ke pasien. Ada kondisi-kondisi yang dokter di lapangan itu mesti mengenali bahwa eh, pengambilan darah yang betul, caranya betul, tidak lama, ya kemudian membolak-balik tabung segala macam, itu mesti kondisinya itu bagus, sesuai dengan prosedur ya. Perawat itu mesti dilatih, jadi tidak hanya sekedar mengambil darah kemudian dikirim ke lab, ada mesti keluar hasil katanya kayak gitu. Cuman darah yang dikirim ke lab itu mesti betul dulu. Kalau misalkan yang dikirim ke lab itu tidak betul, maka bisa muncul flagging, bisa muncul apa di alat. Kadang-kadang nggak muncul juga gitu loh. Dan kita nggak bisa semuanya bisa kedeteksi. Takutnya ngasih hasil yang salah ke dokter pengirimnya. Makanya kita tekankan ini mesti betul ya. Itu Ya, baik dok. Terima kasih dok. Berarti untuk kasus itu memang pasti ada ya dok ya alat deflagging. Cuman kita cari akar masalahnya ternyata memang dari apa pengambilan darahnya gitu ya dok ya. ya. Ya dok. Baik. Pertanyaan berikutnya dok. Ini dari dokter Christine Chandra dok. Apakah bisa menjadi diagnosis klinis jika hitung jenis leukosit jelek kecuali eosinofilia, tapi dengan jumlah leukosit eh, normal dok? Dan berapa persen perbedaan dari range normal kita perlu antisipasi dengan perubahan persentase hitung jenis leukosit, dok? Kalau misalkan maksudnya gini mungkin ya. Kalau misalkan kita ketemu eh, leukositnya itu normal, tapi hitung jenis Ya, leukositnya itu ada semacam abnormalitas di hitung jenis leukosit absolutnya ya. Itu bisa saja terjadi ya karena kayak tadi di kasus keempat ya. Kasus keempat itu leukosit pasiennya itu normal, hanya sekitar tadi berapa? Sekitar 5.000 ya. Ini pasien yang betul nih kondisinya pasien yang saya temukan memang sehari-hari di lapangan ya. Pasiennya leukositnya hanya 6.000, tetapi pada saat hitung jenis itu ditemukan sel-sel muda. Tapi kadang-kadang tanpa sel muda pun itu yang leukemia ya. Kalau yang bukan leukemia misalkan ada alergi. Alergi itu yang naik apa? Eosinofil kan? Nah, eosinofil itu tidak akan menaikkan jumlah leukosit terlalu banyak umumnya. Karena eosinofil, maksudnya eosinofil itu tidak akan menaikkan jumlah leukosit terlalu banyak. Karena eosinofil itu hanya ada sedikit. Jadi kalau dia naik pun tidak sampai menimbulkan perubahan leukosit. Tapi kalau jumlah neutrofil yang tinggi, yang jumlahnya memang dominan di dalam leukosit, mengalami perubahan, biasanya leukositnya juga ikut ubah. Nah, hmm. kalau misalkan eosinofilnya tinggi, walaupun leukositnya normal, itu mesti curiga apakah ada infeksi parasit kah, ada alergi. Kemudian limfosit juga ya. Limfosit tinggi itu kenapa? Walaupun tadi saya sudah sebutkan bahwa limfosit yang naik itu umumnya tidak menyebabkan leukosit itu jadi tinggi. Leukositnya itu tetap aja normal, tapi limfositnya itu tinggi. Hanya keadaan-keadaan tertentu yang tadi saya kasih warna biru ya, misalkan CLL, kemudian ada akut leukemia, Bordetella pertussis itu pasien yang batuk-batuk kering, itu biasanya leukositnya ikut tinggi ya. Ya, Jadi ya dok. Ya, jelas. Jadi memang kita perlu lihat ya dok ya perubahan presentasi hitung jenis leukositnya dan ya, kita sesuaikan apa yang tinggi dengan yang tadi dokter telah jelaskan ya dok ya kira-kira terkait dengan apa saja gitu ya dok ya. ya, Baik dok. Kita dari pertanyaan nomor satu ya dok ya. Ini ada yang bertanya dok dari Dokter Mutiara Nababan. Seberapa penting pencantuman hasil hitung jenis absolut pada hasil lab ya dok ya untuk penentuan diagnosis atau terapi kepada pasien karena sejauh ini dokter klinisi itu tidak pernah menanyakan tentang hitung jenis absolut dok. pencantuman hitung jenis absolut itu penting sekali ya. Bahkan sebetulnya boleh saya bilang ya, hitung jenis absolut itu mesti dicantumkan pada saat akreditasi laboratorium. Itu ketentuan yang mesti ada. Karena
untuk kita menentukan suatu keadaan itu netrofilia atau neutropenia, limfositosis atau limfopenia dan lain-lain itu hanya berdasarkan hitung jenis absolut, bukan berdasarkan persentasenya. Ya, hitung jenis absolut itu tergantung jumlah leukosit kita. Itu otomatis muncul di alat sebetulnya. Ya, untuk alat-alat hematologi tertentu dia otomatis muncul. Mungkin ada yang nggak muncul juga sih kalau dia serinya seri yang lebih eh, tertentu ya. Untuk menentukan diagnosis atau terapi juga dari hitung jenis leukosit absolutnya. Mungkin Kak, boleh saya kasih contoh nggak di share screen? Ya, boleh dok. Udah muncul belum? Belum dok. Udah muncul belum? Sudah dok. Nah, misalkan ini. Kalau misalkan jumlah leukosit kita ini ketutup ya. Kelihatan dok? Nggak di saya ketutupan. Oh, Oh, ini ditutup. Nah, ini misalkan gini ya. Ini adalah pasien A, pasien B, pasien C. Pasien A itu jumlah batang ya. Ini batang itu ada 20%. Eh, Nilai rujukannya adalah 2 sampai 6%. Kemudian jumlah leukosit pasien adalah 1.000. Maka jumlah batang absolutnya adalah 200. Secara persen dia itu tinggi. Tetapi secara absolut jumlah ini masih normal 200. Ya, kelihatannya tinggi ya dok kalau secara persentase, tapi sebetulnya dia masih normal. Tetapi pada saat kita melihat pasien B ini normal ya, 2%, kemudian leukositnya 10.000 juga normal, nilai rujukannya ini 200 juga normal. Yang pasien C nih, pasien C eh, secara relatif dia persentasenya normal 2%. Tetapi karena leukosit dia tinggi sekali, maka jumlah absolutnya adalah 1.200. Nilai normalnya adalah 200 sampai 700. Berarti eh, pasien ini terjadi shift to the left, batangnya ini tinggi sekali ya sampai 1.200. Sedangkan yang pasien ini walaupun hanya 20, walaupun dia tingginya 20%, tetapi secara absolutnya dia 200. Jadi penting kita memperhatikan nilai absolutnya. Itu mesti dicantumkan. ya dok. Jelas, jelas sekali ya dok ya. Baik dok. Pertanyaan selanjutnya nih dok dari Anonymous ya dok. Apabila pada hitung jenis leukosit ditemukan distribusi sel yang abnormal, apakah hitung jenis leukosit yang dilakukan cukup dalam 100 sel saja atau harus lebih dari 100 sel dok, misalnya 200 sel? Kalau misalkan ditemukan, intinya sih semakin banyak kita menghitung sel, itu semakin bagus. Berarti keakuratannya itu kemungkinan akan lebih tinggi ya. Patokannya kita kalau untuk hitung jenis di daya tepi itu 100. Kalau misalkan di sumsum tulang itu mesti minimal 200. Itu minimalnya ketentuannya. Tapi kalau mau dihitung 200 itu boleh. Saya kadang-kadang hitung 200 kalau misalkan saya ngelihat ada sel-sel yang saya tidak yakin ya. Itu saya hitung lebih banyak lagi, betul atau enggak. Ya, baik. Terima kasih dok. Kemudian dok, ya jelas ya tadi ya pertanyaan dok, jawaban dari dokter Yani. Kemudian dok, ada pertanyaan lagi dari dokter Mutiara lagi nih dok. Saat review slide di ATLM-nya menemukan limfosit plasma biru, kemudian NRBC, myelosit dan metamyelosit. Bisa langsung dilaporkan sebagai catatan di hasil kah dok? Apakah ada makna klinisnya dok untuk temuan ini? Iya, mesti dicantumkan.
Tetapi kita mesti konfirmasi ya, minta dilihat lagi betul atau enggak. Kalau misalkan ATLM yang menemukan, itu sebaiknya dikonfirmasi lagi ke dokter penanggung jawabnya, apakah memang betul ya. Tapi kalau masalah mesti dicantumkan, itu mesti dicantumkan. Ya, jadi memang ada temuan apa saja itu harus dicantumkan ya dok ya. Kemudian nanti Nah, konfirmasi ke dokter PJ ya dok ya. ya, dan kemudian juga mesti kita lihat ya hasil lainnya apa gitu. Hasil Mm-mm. lainnya misalkan dari eritrositnya ada kelainan kah? Ya karena kelainannya pasti mengarah ke penyakit tertentu. Kalau bisa, kalau ada klinis pasiennya lebih jelas di dokter pemintanya, kita bisa berikan semacam kesan atau kesimpulannya ini kemungkinan apa. Ya, baik. Terima kasih dok. Kemudian ada pertanyaan lagi dok dari dokter Cahya Wulandari. Yang pertama, jadi patokan kita, dok, jadi patokan kita itu leukosit absolut untuk hitung NL rasio juga yang dipakai absolut ya dok ya. Kemudian apa itu LUC dan berapa persen nilai blast untuk bisa dibilang warning dok? Oh, pertama tadi tentang apa tadi? Leukosit, patokannya leukosit absolut, ya, absolut ya dok ya. Jadi untuk rasio juga yang dipakai yang absolut dok. Oh, untuk NL rasio. NL rasio itu neutrophil limfosit rasio, ya kan? Iya dok. Neutrophil limfosit rasio. Untuk dihitung itu pakai yang Yang total ya dok ya. pakai yang pasien bisa, pakai yang absolut juga bisa karena itu kan rasio. Kalau rasio itu nggak masalah mau pakai yang pasien atau mau pakai yang absolut Ya. karena dibandingkan. Oke-oke aja mau pakai pasien mau pakai total. Yang kedua tadi apa? Apa itu LUC dok? Oh, LUC itu LUC itu suatu istilah yang muncul di alat tertentu ya. Kalau nggak salah itu alat merek dari Siemens, Latvia ya. Itu adalah singkatan Large Unstained Cell. Jadi eh, mungkin hanya orang-orang yang memakai alat itu aja yang kenal istilah itu. Kalau nggak salah, Large Unstained Cell itu menggambarkan ada suatu sel yang muda ya. Jadi mesti kita lihat apakah ada sesuatu atau enggak. Itu saya kalau nggak salah ya, karena saya nggak pakai alat itu. Satu lagi apa tadi? Berapa persen nilai blast untuk dibilang warning dok? Blast 1% aja itu udah warning. Karena Satu. blast itu nggak boleh muncul di daerah tepi kita. Jadi hati-hati, mesti dicek di slide ada apa. Di Ya, baik. morfologi daerah tepi maksudnya. Ya, dok, baik. Sudah cukup menjawab ya, dokter Cahya. Kemudian, dok, pertanyaan dari dokter Paramita, dok. Bagaimana pembacaan shift to the left dan to the right? Kemudian, apakah bisa diketahui infeksi virus dan bakteri dari hitung jenis leukosit? Tadi harusnya bisa ya, dok ya? Ya, jadi penghitungan shift to the left atau shift to the right itu berdasarkan dari morfologi darah tepi kita tadi. Ya, kita hitung berapa banyak ada blast, promielosit, mielosit, metamielosit, batang. Itu dilihat. Kalau misalkan ada kelima sel ini di darah tepi kita, berarti itu adalah shift to the left. Itu untuk golongan neutrophil ya, golongan mieloid. Kalau limfosit juga ada limfoblast nggak? Ada prolimfosit nggak? Kalau misalkan ada sel-sel muda, pokoknya di darah tepi itu namanya shift to the left. Dihitung jumlahnya terhadap total leukosit yang kita hitung. Kita hitung ada 100 misalkan ya. Berapa banyak sih jumlah sel muda itu? Itu adalah shift to the left. Itu melihat shift to the left-nya. Kalau shift to the right kayaknya nggak ada istilah itu sih. Mungkin sel-sel yang lebih matang itu namanya shift to the right ya. Kemudian tadi apa? Cara Dari hitung jenis leukosit, dok, apakah bisa diketahui itu infeksi virus atau bakteri, dok? kalau dari hitung jenis itu kita bisa memberikan petunjuk ya. Misalkan neutrofil itu lebih banyak untuk infeksi bakteri. Sedangkan yang mononuklear sel seperti monosit, limfosit itu lebih banyak mengarah kepada infeksi virus. Biasanya itu. Tapi kadang-kadang enggak juga ya. Itu hanya umumnya.
Baik, Dok. Kemudian, Dok, cukup banyak ya, Dok, ya pertanyaannya antusias ya, Dok, ya. Ini pertanyaan lagi, Dok, dari Anonymous, Dok. Leukosit yang bisa mengalami agregasi dan melekat pada fibrin, apakah hanya neutrofil, Dok? Kemudian pada limfositosis, misalnya pada anak, apakah bisa limfosit yang mengalami hal demikian, Dok? Terima kasih pencerahannya, Dok. Yang kedua tadi nanyanya apa? Pada limfositosis, misalnya pada anak, Dok, Hmm. apakah bisa limfosit mengalami yang demikian, yang agregasi ini, Dok? Oh, limfositnya nempel gitu maksudnya. Iya, Dok. Kalau yang bisa menempel pada benang fibrin ya, tadi pertanyaan pertama, itu Mm-mm. nggak selalu neutrofil, bisa limfositnya yang nempel atau bisa juga yang lainnya ya kan. Kalau benang-benang fibrin itu semacam kayak bekuan. Jadi dia itu si darahnya udah keburu beku, sedangkan leukosit, sel-sel lain ya masuk ke dalam bekuan itu. Jadi bisa macam-macam sel keperangkap di situ. Kemudian limfositosis, limfosit agregasi ini saya nggak gitu jelas ya. Kalau maksudnya gimana? Misalnya pada limfositosis pada anak gitu ya, Dok, ya, apakah bisa Coba bacain. limfosit yang mengalami hal demikian, gitu, Dok. Ya, Jadi mungkin pada limfositosis pada anak, Dok, eh, apakah bisa bisa saja ya, Dok, ya, limfositnya itu melekat pada benang fibrin gitu, Dok? iya, saya nggak gitu jelas pertanyaannya. Ya, Cuma kalau misalkan yang dimaksud pertanyaannya apakah limfosit bisa melekat pada benang fibrin? Bisa. bisa Jadi ya, Dok, semua ya. semua macam sel ya. Ya, Dok. Nah, oke, Dok, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok. Bagaimana cara melihat fibrin di hapusan darah? Kemudian, apakah bisa terlihat dengan pengecatan right and Gemsa? Kemudian yang kedua, oh ya, yang pertama aja, Dok. Nah, bisa melihat benang fibrin ya. Itu bukan fibrin yang kita benang fibrin itu kayak tadi yang ada di gambar di slide saya itu ya. Jadi dia kayak semacam semacam apa ya namanya itu? Mungkin kayak kasih lihat aja deh. Nih, ini ya. Contohnya ini. Jadi kayak gini. Eh, eh, Nih, ini contohnya ya. Jadi si benang fibrin ini kadang-kadang bisa kelihatan kayak gini. Jadi kayak semacam jaringan gitu, tisu ya. Tapi kadang-kadang nggak bisa karena kan tergantung kita ngambil hapusannya, ngambil darah setetes kalau keambil ya. Kalau nggak keambil ya nggak bisa juga. Ini, Dok, yang bisa terlihat dengan pengecatan right and dan Gemsa, Dok. Ya ini sebelum ini darah ini pada saat dibuat hapusan darah tepi atau morfologi darah tepi ini mesti diwarnai atau dicat dengan pewarnaan red dan gimsa. Ini adalah eh, slide yang foto ini hasil diwarnai dengan red gimsa. Baik, Dok. Nah, ini sampai juga ya, Dok, ke pertanyaan terakhir nih, Dok. Ya. Menanyakan untuk melaporkan hasil hitung jenis secara umum, apakah sebaiknya kita melaporkan 5 jenis atau 6 jenis 6 jenis hitung jenis, Dok? Di mana yang kita ketahui bahwa alat-alat HEMA yang pada saat ini melaporkan 5 jenis hitung jenis leukosit. Alat-alat hematologi kan melaporkan 5 jenis ya. Yang nggak ada apa? Yang nggak ada itu kan neutrofil batang. Betul nggak? Hanya dilaporkan neutrofil saja. Neutrofil batangnya nggak pernah dilaporkan kalau dari alat hematologi otomatis. Nah, yang paling bagus sebetulnya melaporkan 6 jenis. Ya, melaporkan 6 jenis itu lengkap. Jadi ada batang pada karena batang itu untuk menunjukkan apakah ada shift to the left atau enggak. Cuma kita tuh mesti bijak ya. Kadang-kadang pasien butuh cepat hasilnya. Pasien butuh cepat, kemudian perlu hasil
segera untuk diobati. Nah, kita mesti melihat justru tugas dokter di laboratorium adalah menentukan kapan hasil yang bisa dikeluarkan 5 jenis, kapan hasil yang mesti dibaca secara manual atau secara morfologi, yang mesti dilihat semuanya, batangnya ada atau enggak. Itu mesti dibuat semacam aturan, kapan sih kita mesti memilahkan, oh yang ini boleh keluar hasil 5 jenis saja karena hasil ini dianggap oke, nggak akan ada masalah. Hasil-hasil lainnya oke. Nah, untuk hasil yang 6 jenis ini mesti dibaca kalau misalkan ada flagging, ada hasil tertentu yang sudah kita diskusikan dulu ya. Kalau pasien kayak begini nih, misalkan ada flagging imatur granulosit, ada flagging trombositopenia, ada flagging apa. Nah, itu mesti kita baca manual dan kita periksa konfirmasi lagi apakah ada perbedaan pembacaan alat dengan pembacaan manual. Kalau hasilnya nggak beda terlalu jauh signifikan, hasil dari keluar dari alat itu boleh langsung keluar. Kalau saya begitu. Kenapa? Karena kalau hasil keluar dari alat itu udah otomatis ya. Jadi dari alat langsung nyambung ke nomor rekamedik pasien. Dia otomatis ditransfer hasilnya. Nggak ada kesalahan pencatatan lagi. Tapi kalau kita hitung manual, untuk hasil-hasil yang mesti dilakukan pengeditan, karena hasilnya berbeda signifikan, itu hasilnya mesti kita input manual. Bisa terjadi kesalahan input karena human ya. Jadi kita yang menentukan sebetulnya. Yang paling bagus yang 6 div. Kalau mau 6 div silakan asal di labnya sanggup kalau pasiennya itu nggak banyak. Tapi kalau pasien udah ratusan, ribuan, itu nggak mungkin ya. Ya, baik, Mm-mm. Dokter Yeni. Baik, Dokter Yeni, terima kasih banyak dok atas presentasinya yang sangat detail, sangat jelas ya dok ya, dan sangat informatif. Juga kepada para dokter yang mengikuti acara ini sampai selesai. Oh ya, saya mau info juga, dokter ini terkait dengan pertanyaan Dokter Maria ya untuk mendapatkan rekaman webinar. Jadi kami eh, akan mengupload di YouTube setiap bulannya gitu. Jadi untuk kulap seri 1 dan kulap seri 2, kulap seri 1 itu terkait dengan interpretasi hasil MCU, MCV, MCH, MCHC dan kelainan pada eritrosit. Kemudian kulap seri 2 itu trombosit abnormal, eh, apa dan harus apa gitu ya. Nah, itu di bulan Januari kemarin telah selesai dan sekarang sudah diupload di YouTube Prodia. Jadi Bapak Ibu dokter yang mungkin kelewat gitu ya, belum menonton kulap seri 1 dan kulap seri 2 itu silakan ada di YouTube Prodia. Dan nanti untuk kulap seri 3 dan kulap seri 4, kulap seri 3 ini yang hari ini dan seri 4 nanti akan diupload di awal Maret ya. Bapak Ibu dokter. Jadi bisa dilihat lagi apabila mau mempelajari lagi di YouTube Prodia. Kemudian mengingatkan kembali bahwa kami akan mengadakan kulap seri keempat di bulan Februari ini, tepatnya di tanggal 18 Februari, hari Minggu, mengenai pendekatan diagnostik pada pasien dengan anemia oleh Prof. Dr. Mansur Arif, PhD, SPPK, konsultan gitu. Jadi jangan dilewatkan nanti jam 1 sampai jam 2 siang ya, Bapak Ibu dokter semuanya. Baik, terakhir jangan lupa untuk mengisi link absensi Bapak Ibu dokter semua supaya kita akan menginfokan kembali nih terkait dengan kulap atau kupas ilmu lab bersama Prodia ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dokter yang telah hadir. Terima kasih Dokter Yeni atas waktu dan juga pemaparan materinya yang sangat menarik. Jumpa lagi di kulap berikutnya ya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dokter semua. Lagi, makasih. Terima kasih Dokter Yeni. Ya, Terima makasih ya. kasih Mbak Saya Rina. pamit ya. Ya, terima kasih.